Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Strong Fazola. So right now I want to show you to install mail server secure ya. Jadi kita akan install mail server ya. Tapi ini kita buat biar sampai bisa terkirim di Gmail ya. Jadi contohnya kayak gini nih. Nah, di sini nih. Ya, kayak gini. Jadi valid ya, di sini ada enkripsi standar dan lain-lain. Oke, kita pertama yang pasti masuk ke servernya dulu ya. Kita SSH dulu. Oke. Oke. Di sini kita akan ikuti tutorial yang di sini dulu. Jadi kita akan install mail server biasa, yang penting kirim email. Ini belum aman ya. Ini belum aman, kita belum masang apa namanya TLS-nya ya atau SSL. Nah, yang pertama nih, kita perlu merubah hostname-nya dulu ya. Jadi kalau kita lihat hostname, nah kita harus ubah ke domain root-nya ya. Jadi uh, hostname, nah ini harus jadi root domain ya, biar bisa di emailnya tuh ada domain root-nya. Nah, habis itu kita juga ubahnya kayak gini ya. Kalau yang biasa kita ubah kayak gini. Nah, kita ubah kayak gini. Nah, terus yang di hostname kita ubah, terus yang di host kita ubah. Nah, ya kita ubah jadi seperti ini. Oke. Oke, ini hostname sudah beres ya. Nah, ini hostname, host ya kita ubah juga. Nah, ini reboot ya. Eh, karena saya sudah dirubah jadi tidak perlu reboot lagi ya. Nah, setelah itu kita install, kita update dulu ya, update. Kita install MailUtils ya biar bisa ngirim email sama nerima email. Jadi kita install. Oke, ini kita tunggu. Oke. Mungkin case di sini kita akan install. Oke, di sini dulu oke ya. Oke, sudah terinstall. Install MailUtils. Nah, ini terinstall. Kita perlu install postfix-nya ya, postfix. Oke, sudah terinstall ya. Nah, nanti kalau kita lihat di dpkg reconfigure ya, postfix, kita pilih internet site, terus ininya root domain ya, ini enter aja. Nah, alamatnya kita tambahkan alamat biasa sama alamat email subdomain. Ini force no ya, ini local network gini aja biasa. Mailbox size limitsnya 0 ya biar nggak terbatas, jadi bebas mau email yang mana aja masuk. Ini enter aja, ini semua protokol kita pakai. Oke, di sini kita lihat. Nah ya, oke. Di sini asalnya hanya ini aja ya. Jadi sebelum yang lain itu belum ya. Jadi hanya ini aja gitu yang setelah terinstall ya. Nah, ini kita udah. Nah, ini kita tidak perlu ya karena kita tidak akan menggunakan relay. Jadi yang penting kalau ini dia akan nembak
ke Gmail. Jadi si Gmailnya yang ngirim emailnya ya, bukan dari mail server. Nah, kita maunya dari mail server. Jadi kita nggak perlu melakukan ini ya. Oke. Nah, ini SASL ya. Nah, kita perlu coba tambahkan aja. Ini juga ini semacam autentikasi buat ininya, buat usernya. Nah, ini ya, mungkin bisa dilihat aja di sini. Nanti linknya saya akan taruh di deskripsi. Disamain aja ya. Ini SSL out enable ya. Terus no anonymous ya, nggak boleh anonymous. Jadi harus pakai user ya. Ini mapsnya ke SEL password ya. Terus encrypt biar pesannya di encrypt ya. Terus sertifikatnya kita bawa yang bawaan aja gitu. Oke, ini udah kita tambahin ya. Nah terus, nah ini pasti nih udah ngerubah hostname dulu ya, jangan nggak dirubah hostname ya, yang di atas ini ya. Nah ini pastiin udah jadi root domain juga gitu, strongpass.site gitu, strongpass.site. Destinasinya ini ya udah ya, strongpass.site. Ini nggak usah dua kali. Ini ada mail, terus lokal.strongpass.site ya, ada. Ini kita nggak perlu dua-dua ya, seperti ini. Oke, setelah itu kita masuk ke SAL yang ini ya. Kita kan sudah nambahin ini tadi. Nah, kita copy, kita keluar dulu ya. Nah, ini coba-coba aja sih juga. Semoga bisa gitu. Uh, jadi ini nama emailnya, terus ini username-nya, ini passwordnya. Nah, kalau kita pakai relay kayak gini ya. Tapi ini karena kita nggak pakai relay nggak usah. Oke. Ini postmap ya. Kita postmap. Jadi biar kedeteksi ininya, biar bisa dibaca. Nah, terus di lokasi yang sama, si postfix ini bakal eh, ngebikin DB-nya gitu di sini. Kita lihat. Nah, ini nih. Dia ngebikin DB-nya sendiri kalau udah kita postmap ya. Nah, ini kita ubah biar CH on ya. Jadi yang punya itu cuma root aja gitu. Nggak boleh yang lain, nggak boleh diakses sama yang lain. .db terus chmod ya, biar grup-grup lain nggak boleh ngakses, ini cukup dia aja yang boleh ngakses file ini gitu. Ini chmod ya. Nah terus itu kita restart ya, service. Nah yang ini ya, eh, nah ini belum ada ya, jadi ceritanya ini belum ada. eh, jadi ini nih bawaannya tuh, jadi masih belum ada TLS kayak gini ya. Kita ini aja, dia masih belum ada. Jadi ini masih belum pakai TLS sebelum apa, kalau pas kita install. Jadi masih bawaan default, terus sertifikatnya pakai yang asal gitu ya. Jadi ini masih merah ya. Nah, cara dapetin sertifikatnya gimana, Bang? Oh ya, ini juga belum ada nih. Ini belum ada nih. Karena ini DKIM DNS ya. Jadi sebelum pas install tuh bawaannya kayak gini, ini terus yang di atas masih pakai sertifikat ngasal ya. Ini yang di atas ini. Mungkin kita akan coba pakai yang sertifikat ngasal dulu ya. Jadi kita benar-benar pure dari awal gitu. Jadi kita akan cobain. Uh, ini kita ambil sertifikat ininya ya. Saya lupa padnya soalnya.
Nah, ini nih. Bukan ini. Ya, pokoknya itu deh. Nggak pakai sertifikat lah pokoknya. Jadi, kalau kita restart, ini kita stop dulu. Jadi kita asalnya nggak pakai DKIM ya. Kita restart. Oke. Jadi ini konfigurasinya masih apa? Default ya. Ini belum pakai TLS, jadi cuman ini sama ini aja ya. Tadi kita tambahin. Nah, kalau kita kirim pasti bakal jelek ya hasilnya ya. Ini kita coba kirim Ehu. Kita udah install mail utils ya, jadi bisa harusnya. Halo guys, ini tes mail server. Terus kita kirim dengan subjek uh, install instalasi mail server. Kirim ke Gmail ya. Oke, seperti ini. Kalau kita lihat di Gmail, dia harusnya merah ya, jadi ada tanda tanya kayak gitu gitu. Atau di kita dia masuknya ke spam. Oh, belum ya. Tunggu saja. Belum terkirim kali. Coba kita lihat dulu ya. Postpaid status. Masuk ya. Ini masih merah ya harusnya. Jadi contohnya tuh kayak gini nih. Bukan ini. Sepertinya udah saya hapus ya. Jadi dia tuh emailnya tuh eh, merah ya. Tampilannya jadi belum ada ini, terus masuknya juga biasanya di spam gitu ya. Nah, ini nih. Ini dia di spam ya. Tuh lihat sini. Ini sebenarnya nggak ada enkripsi ya. Biasanya merah, terus tampilannya juga kayak gini ya. Masih disangka. Oke, ini yang penting udah masuk ya. Sekarang kita akan atur SSL-nya ya. Kita lihat. Oke. Nah, di sini tidak ada ininya ya apa namanya? Instalasi untuk SSL. Nah, kita akan install biasa aja. Jadi di sini yang pertama ini kan terenable ya. Jadi asalnya ini sih ya, asalnya tuh ini. Nah, kita samain aja kan eh, ini asalnya nggak ada ya. Jadi bawaan defaultnya tuh ini nih. Nah, di sini. Nah, defaultnya ini. Ya, defaultnya ini. Jadi kita nyalain ya SMTP SMPT SMTPD use TLS ya. Jadi biarin dia pakai TLS. Terus security-nya level encrypt biar pesannya di encrypt juga. Terus chat filenya di mana? Nah, sebelum kita ke chat file ya, kita perlu install chatbot sama Let's Encrypt. Jadi kita install. Jadi ini saya pakai VPS, jadi bisa bikin generate sertifikat gitu. Jadi kita tinggal ngasih eh, domainnya aja ya. Tapi sebelum itu kita install dulu chatbot ya. Chatbot sama Let's Encrypt. Pakai dia anggaplah lagi install ya. Kita setup domainnya dulu. Nah, yang pertama dilakukan kita perlu menambahkan record A ya. Terus nama domain yang udah kita beli ya, kita arahin ke IP ya. Oke. Nah, kayak ini nih, tip A masukin strongpapagola.site ya. Strongpapagola.site kayak gini ya.
Ini nggak kayak gini asalnya. Kalau kita belum bikin IP address-nya arahin ke server yang ada di cloud ini ya. Atau nggak di Docker juga bisa ya sebenarnya. Nanti kita akan coba install di Docker. Ini arahin IP-nya. Nanti ini jangan di proxy ya. eh, untuk mail soalnya. Terus save ya. Nanti hasilnya akan kayak gini. Nah, habis itu kita perlu tambahin juga cname ya. Jadi subdomainnya kita tambahin. Kita tambahin www ini buat web aja gitu. Formalitas gitu. Targetnya ke yang atas ya, yang record A ini. Jadi dia nembak sini sama IP-nya. Oke. Nah, tapi ini sebelumnya kita arahkan dulu ya ke server yang aslinya ya. Jadi ini tuh web servernya beda, mail servernya beda gitu. Jadi, nah ini jadi di sini kita anggapan sudah nyeting dua ya. Nah ini kita arahin ke sini, ke web. Kalau kita lihat config, nah ini IP-nya. Terus ini kita arahin ini IP-nya. Oke. Nah di sini pastikan Apache atau apa ya, Nginx itu nggak running dulu ya. Karena kita akan kita ambil kita generate sertifikat dari Let's Encrypt ya. Jadi kita bisa chart bot, chart only, nama domainnya apa, songpapazola.site, stand alone. Ini bisa stand alone, bisa webroot ya. Kalau udah punya Apache yang keinstall, arahin aja ke webrootnya, var www html misalkan ya. Itu diarahin. Kalau Apache-nya belum keinstall, bisa langsung stand alone ya, atau Nginx yang belum keinstall bisa langsung stand alone. Ini kita enter. ini ini kalau kalian belum pernah nge-generate nggak akan muncul kayak gini, jadi langsung generate ya, atau branding challenge gitu. Nah jadi udah beres gitu, nanti dikasih path-nya di ls ya, etc let's encrypt terus live. Nah domainnya ada di sini di strongpapazola.site. Nah ini sertifikatnya ada dikasih ya. Terus kita lihat lagi di postfix-nya. Nah, di sini chart filenya kita arahin ke /etc let's encrypt terus live. Kita arahin ke strongpapazola.site domainnya /full chain. Jadi di sini ada intermediate sama chart root-nya ya. Nah, let's encrypt live strongpapazola.site /priv-key.com ya. Jadi ini private key-nya. Jadi ini uh, jadi ada 3 chart di sini tuh sebenarnya. Jadi yang chart dua-duanya ini uh, intermediate sama chart biasa, jadi masukin di full chain. Ini ada priv key. Oke, ini ada log level. Nah, terus kita tambahin aja SMTP. Jadi cache database kita tambahin cache. Ini di ketik aja lah ya. SMTPD TLS session cache database B3 data directory, dia bikin cache ya. Oke, ini udah ya. Di sini harusnya kalau kita save terus kita restart, oke, kita coba kirim email. Nah,
Jadi ini skala enterprise ya. Nah, dia masih disangka spam. Atau mungkin teman-teman ada yang masuk kotak masuk ya. Ini laporkan bukan scam gitu bisa ya. Meskipun ini udah aman ya. Nah, ini nih yang 2 menit yang lalu. Ini udah aman. Oke, sekarang kita bikin biar dia nggak kayak gini gitu. Nah, kita perlu setup yang namanya, jadi ini biasanya kalau ini kayak gini ya, logonya kalau kita belum aman lah atau masih blunder gitu, ini email mana gitu padahal dari kita gitu ya. Nah, dia ada dua penyebabnya, ada SPF authenticated sama DKIM yang DNS ya. Jadi DNS ini harus ngasih ini dulu. Nah, untuk yang SPF bisa search aja gitu cara how to setup SPF authentication domain ya. Nah, kalau yang biasaan default yang saya pakai, kita nambahin record txt ke domain root, terus value-nya ini ya, value-nya ini. Ini kita arahin ke mail server kita ya. Ini ke mail server kita. Oke, ini ya. Jadi, V sama dengan SPF 1 record A MX-nya IP mail ya. Terus oke, kita save. Atau kalau nggak mau nulis bisa set aja setupnya gimana. Nanti tinggal copy. Oke, ini kita ubah. Jadi biar mailnya ke kita. Oke, ini belum ada ya, asalnya ini belum ada. Yang key ini belum ada. Jadi kita baru setup SPF authenticated-nya. Nah, sekarang kita perlu setup DKIM signed-nya ya. Di sini kita akan cari setup DKIM signature domain. Jadi dia itu ada 3. Yang pertama kita generate dulu ya. Atau kita bisa pakai generate DKIM domain key. Nah, ini bisa pakai DKIM core atau ini ya, Sparpos. Ini asalnya port 25 ya asalnya ini. Saya pakai DNS Cloudflare ya. Nah, sini kita masukin aja strong browser site. Terus ini selektornya bebas ya sebenarnya apa aja yang penting alphanumericnya gitu. Tapi saya key misalkan 001, misalkan kalau mau nambah domain lagi 002 gitu jadi biar sesuai. Ini yang panjang ya, yang 2048. Kita akan create. Nah, ini dia. Nah, yang pertama yang public key-nya kita perlu masukin ke DNS-nya. Jadi ini bisa kita copy ya. Terus kita masukin di sini. Ini nama selektornya. Ini domain key.strongpapazola.site. Nanti kalau di clutter dia biasanya nggak ditulisin. Jadi kita udah tulis dia nggak nulis. Terus ini versi 1 DKIM, key-nya RSA, ininya ini ya publicnya ini value sertifikatnya. Kita save. Nah ya dia nggak nulis strongpapazola-nya. Tapi yang penting kita udah. Terus ini kita simpan ya karena ini pasangannya ini gitu. Ini kita simpan, kita copy gitu, kita simpan ke dalam servernya. Nanti kita akan pakai lagi. Misalkan kita simpan di sini ya. Nano mail DKIM key.com. Ini kita simpan sini. Ini kita simpan dulu ya, jangan sampai hilang. Nah, ini tugas kita yang ini udah ya. Nah, sekarang kita perlu masukin private key-nya ke dalam postfix-nya gitu. Caranya gimana? Nah, ini kita lihat tutorial lagi ya. Nanti mungkin referensinya saya akan taruh di deskripsi. Di install
brief install DKIM in postfix. Nah ini nih digital ocean. Nah, how to install and configure DKIM with postfix. Karena Ubuntu itu ya karena Ubuntu dari Debian ya, jadi sama. Ini kita install, update dulu. Nah, kita install OpenDKIM biar bisa dibaca sama si postfix. Install OpenDKIM. Ya, kita udah install. Nah, terus kita buka konfigurasinya. Nano etc OpenDKIM. Nah, ini biasanya nggak ada ya. Ini yang paling bawah ini nggak ada. Ini nggak ada. Jadi kita tambahin dari digital ocean-nya aja. Kita copy, kita tambahin, paste gitu. Udah ya, gak usah dirubah-rubah. Kayak gini aja. Jadi kita akan ikutin tutorialnya. Jadi kita akan nambahin trust host ya, key table, signing table, ya. Terus portnya juga samain ya, nanti si postfix bakal pakai port ini. Jadi ngirim email aja lewat sini gitu, soket. Oke, sudah. Kita save. Ini ada penjelasannya. Kalau mau dibaca silahkan. Nah, kita config juga di nano ini, di etc default DKIM open DKIM. Nah, ini asalnya ini ada soket yang kebuka ya, saya lupa. Ini kalau nggak salah. Ya, ini kita pagarin aja. Soketnya yang ini aja gitu. Pakai yang udah kita config di OpenDKIM konfigurasi. Oke, sebentar. Satu menit. Oke. Ini ya. Ini udah kita masukin. Kita close. Setelah itu, nah kita masuk ke postfix lagi ya. Postfix main. Di paling bawah saya naruhnya. Ini kita nyalain. Ya. Ini Melter protokolnya 2, default actionnya accept gitu aja. Nah, ini kayak filter spam assassin ya, maaf. Ini kalau udah dipakai di postfixnya. Jadi perintahnya bakal gini. Karena saya nggak pakai spam assassin ya, jadi saya kayak gini nambahin ya. Jadi langsung ke portnya si OpenDKIM. Jadi yang ini kalau kalian pakai spam assassin ya, buat filter spam mungkin. Nah, ini bisa dipakai ya. Jadi kita tambahan kasih koma terus tambahin localhost ininya biar masuk pakai masih pakai DKIM gitu. Karena saya nggak pakai, jadi saya cuma nambahin ini di bawah ya. Kayak ini. Oke. Terus kita balik lagi, kita save ya. Nah, terus kita buat directory etc OpenDKIM karena asalnya nggak ada ya. Jadi kita clear etc OpenDKIM. Oke, enter karena saya udah bikin ya. Jadi kita masuk aja OpenDKIM. Nah, ini asalnya kosong ya. Terus kita bikin sudo nano trusted host ya. Jadi host yang mau dipercaya sama DKIM tuh apa gitu ya. Saya localhost, ini IP-nya localhost, terus ini IP VPN saya, jadi saya setup VPN di sini. Jadi kalau kalian nggak ada ya nggak usah gitu. Oke. Nah, terus ini domainnya. Jadi bintang titik strongpapazola.site gitu. Jadi subdomainnya bisa. Kita trusted ya. Kalau sesama domain ngirim email itu kita trusted. Terus kita buat key table-nya. Ya, sudo nano key table. Nah, di sini konfigurasi yang tadi ya. Kan tadi DKIM yang ada di domain itu kita pakai selektor key 001 underscore domain key terus nama domain kita. Nah, di sini juga kasih domain root terus sama selektornya ya. Titik udah selektor, titik 2 kita arahin ke lokasi yang ada di yang kita simpan sertifikatnya tadi ya. Nah, oke. Ini kita bisa pindahin aja ya. Kan ini ya, mail DKIM key misalkan. Kita pindahin mail DKIM key-nya ke
etc OpenDKIM. Nah, di sini. Nah, terus kita balik lagi ke yang tadi. Nanti kan ada nih. Nah, ini kita sesuaiin aja namanya. Saya namainnya ini ya. Ini sertifikat yang asli saya pakai. Jadi ini tidak akan terekspos publik ya. Jadi yang ini aja. Nah, nanti diarahin. Ini kita copy. Kan ini lokasi PWD-nya itu ada di etc OpenDKIM/mail DKIM key ya. Ini kita copy. Terus kita masuk ke key table, nano key table. Nah, di sini kita arahin aja gitu. etc OpenDKIM mail DKIM key. Nanti dia ngarah ke yang tadi kalau teman-teman itu. Ya. Oke, di sini key table-nya udah kita install ya. Nah, ini contohnya kayak gini. A key table contain selector domain dan path ngarah ke private key. Semua apa numerik bisa dipakai jadi selektor ya semuanya. Jadi nggak harus key satu lah atau bebas semua apa aja. Nah, di contoh ini kita pakai mail ya. Jadi dia selektornya mail. Terus ini kita key 001 ya. Dia underscore domain key, nama domain kita, terus selektornya lagi kita arahin ke path private key-nya. Ini kalau kalian punya banyak domain bisa tambahin lagi. Terus kita save, key table-nya udah ya. Kita masuk ke signing domain table. Signing table ya di sini. Nah, terus ini bintang add. Jadi ini nama user @example.com. Terus dia pakai selektor tadi. Jadi misalkan info@surface.site dia ngarah ke domain key-nya ini. Udah gitu aja ya. Kalau banyak kalian bisa bebas. Nah, setelah itu ini karena kita sudah generate DKIM di awal ya. Jadi ini kita nggak perlu, kita skip aja. Oke, ini kita skip. Oh iya, ini jangan lupa ya, si chartnya ya, chart yang priv ini private key yang kita simpan tadi dari website apa namanya, yang tadi kita generate lah ya. Nah, itu harus bisa diakses sama OpenDKIM doang. Jadi kita bisa chmod, chown ya, chown, terus OpenDKIM, dia ngebuat user OpenDKIM. Jadi kita arahin ke OpenDKIM aja. Grupnya sama, kita arahin ke mail key-nya. Terus chmod juga 600 mail key DKIM-nya. Jadi hanya OpenDKIM yang bisa mengakses, terus read and write-nya cuman user dia aja, nggak boleh sama yang lainnya. Karena ini private key ya, nggak boleh bisa diakses sama user lain gitu. Oke, di sini ini kita udah ya ini. Tadi kita ada lakuin di awal. Nah, terus kita restart aja. Restart, service, postfix, restart. Terus open DKIM juga restart ya. Open DKIM. Oke, kita lihat statusnya dulu, takutnya ada error. Aman. Postfixnya gimana? Oke, aman. Kita kan coba ngirim email. Kita bikin add user info ya. Ini saya udah ada, jadi tinggal masuk aja. Oke. Kita echo ke ini ya. Misalkan echo test mail server mail. Ini nanti untuk kedepannya kita akan pakai Dovecot atau Postfix apa MaxSQL Mail ya. Ini kita pakai CMD dulu aja. Ini terminal ya. Terminalnya. Test mail server. Kita ngirim ke stangpapazola.site @gmail.com ya. Kita ngirimnya ke Gmail. Oke, di sini harusnya udah berhasil ya. Jadi di sini nggak boleh ada yang blunder lagi gitu. Jadi udah secure gitu. Nah, ya ini ada. Nah, seperti ini ya. Jadi nggak ada tanda tanya lah, nggak ada ini spam gitu. Itu penyebabnya di spam itu karena kayak gini ya. Karena kita nggak setup SPF sama DKIM signer. Seperti itu. Dah, ini yang penting udah kayak gini ya. Kita tinggal pasang API. Yang penting udah jalan ya. Oh iya, nanti
Saya akan pasang linknya di deskripsi. Oke. Nah, mungkin kita coba pakai send SMTP lewat online ya. SMTP. Tes. Kita coba pakai yang eksternal ya, jadi dia nembak ke server kita. Nah, your site-nya misalkan .site, kita arahin ke port 25 ya. Ini nggak ada username password ya. Misalkan info ini nyobain ya, saya belum pernah nyobain ini. From email info.at kita tes. Oh, dia ngirim pakai telnet ya. Oh, server kita nggak support authentication, jadi nggak bisa diakses dari luar. Tapi dia terhubung ya. Dia yang echo. Ini cara ini ya, cara apa namanya? Cara ngirim email lewat telnet kayak gitu. Oke, yang penting udah kekirim. Nanti untuk yang lainnya kita akan melanjutkan di lain hari. Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh and see you next time.